Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Ikhlas ihsan. Ihsan. Pakai K ya. Oh iya. Ya. Kalau lafaz aslinya ihsan itu enggak pakai K ya. Ihsan. Jadi saya jadikan pakai K jadi ikhlas gitu. Kalau ikhlas pakai K memang. Tapi yang enggak apa-apa. Kita berdamai dengan sejarah ya. Sejarah berdirinya pakai itu. Ya baik. Materi kita insyaallah pada hari ini kita akan pindah buku ya. Jadi setelah saya pertimbangkan cukup panjang lebar tentang materi kita sebelumnya, yaitu bahas kitab Nuwatul I'tiqad, itu sepertinya agak cukup berat ya. Minimal bagi saya berat untuk menjelaskannya gitu ya. Karena materinya memang harus banyak mikir ya. Maka kita mencari pendekatan aplikasi saja tentang memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ada buku yang agak simple, agak sederhana ya, dan itu banyak dikaji di mana-mana, itu buku ini. Nah, ini kita menyarankan ada di flyer ya masalahnya. Ini kalau bisa nanti kalau bisa dimiliki ya. Karena nggak ada pembagian gratis ya. Belum ada donatur. Jadi wayanawe kalau yang berminat ini bisa dimiliki dengan cara membeli. Saya nggak promosi, saya nggak jualan buku ya, tapi ini insya Allah banyak di Shopee ada ya. Nggak tahu kalau di toko Pak Edi mah ada nggak di toko Pak Edi? Nggak ada ya. Toko Pak Edi maksudnya Tokopedia gitu. Ya coba nanti dilihat. Tapi kalau di Shopee insya Allah ada. Minimal gambarnya. Ya. Itu ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Nah, di awal-awal pembahasan buku ini ya, beliau membahas dulu tentang fadilatul ilmi bi asma'illah wa sifatihi. Keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Sebelumnya penulis menjelaskan tentang, diingatkan dulu ya tentang tujuan manusia diciptakan pada hakikatnya. Jadi manusia diciptakan itu tujuannya ada dua. Ada dua. Yang pertama, agar mereka beribadah kepada Allah. Ini satu. Agar mereka beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, menyembahku. Nah, pada tujuan yang pertama ini, ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah, artinya dengan amalan-amalan kita. Mulai amalan hati, lisan, dan anggota badan. Ya. Semua yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah yang melibatkan hati, lisan, anggota badan itu, maka itu semua harus diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah saja. Karena Allah mengatakan diciptakannya kalian itu diberikan hati, lisan, dan anggota badan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, tujuan manusia diciptakan. Tujuan yang kedua adalah, ya, manusia diciptakan termasuk jin di situ, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal, ya, dan berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Tolaq. Surat At-Tolaq ayat ke-12. Surat At-Tolaq ayat yang ke-12. Ini ayat yang terakhir. 12 itu ayat terakhir di surat At-Tolaq. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allahul ladzi, Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan 7 bumi seperti itu. Ya. 7 langit seperti apa? Kita baru tahu langit yang pertama doang. 6 langitnya gaib, kita tidak tahu. Ya. Allah juga mengatakan dia juga menciptakan 7 bumi. Kita hanya tahu bumi yang satu ini saja. 6 bumi yang lain kita enggak tahu. Tapi wajib kita imani. Mengapa? Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatanazzalul amru bainahun. Allah turunkan perintah di antara, ya, mereka, maksudnya langit dan bumi tadi, termasuk penghuninya tentunya, agar apa? Lita'alamu, agar kalian berilmu, ya, mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah kalian itu ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu qadir, yaitu maha berkuasa. Wa annallaha, dan bahwasanya agar kalian tahu Allah kalian itu qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Lihat, secara tegas Allah menyatakan dalam ayat ini, Allah sampaikan bahwa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi agar kan berilmu tentang Allah. Ya, paling tidak Allah menyampaikan 2 ilmu prinsip tentang Allah. Bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kedua, ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, ini yang kata Syekh Abdul Razak menjelaskan tujuan manusia diciptakan itu untuk 2 perkara ini. Lalu kemudian oleh para ulama, ya, dibuatkan istilah yang lain. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutnya, ini 2 ayat ini menjelaskan 2 pembagian tauhid. Yaitu yang pertama ada tauhid, ya, al-amali. Tauhid berupa amal. Yaitu amal kita beribadah kepada Allah. Karena Allah itu berikan tujuan diciptakan kita untuk beribadah, beramal ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat, ya, Ad-Dariyat ayat 56 tadi. Yang kedua adalah tauhid al-ilmi. Ilmu tentang pengetahuan. Ya. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk tauhid al-ilmi, ya, yang kedua adalah tauhid al-ilmi. Nah, untuk tauhid al-amali, sebagian ulama menyebutnya tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya.
Artinya kita diciptakan untuk mengibadahkan diri kita kepada Allah. Uluhiyah atau tauhid ibadah. Itu tauhid amali. Sedangkan tauhid al-ilmi, maka ini ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala maka terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tentang rububiyah, perbuatan-perbuatan khusus Allah, ada namanya asma was sifat. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada surah At-Talaq tadi, Allah menyebutkan nama dan sifatnya dan perbuatannya. Ya. Misalnya nama dan sifatnya Allah Qadir. Qadir itu nama Allah. Sifatnya berkuasa, lahu qudrah. Dia punya qudrah. Ya. Dan perbuatannya adalah kekuasaannya. Allah sebutkan contohnya, khalaqas sab'a samawati wal ardi mislahun, yaitu menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan mengatur urusan pada keduanya. Itu perbuatan Allah. Nah, di sini ya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dari dua aspek tadi. Perbuatannya yang kita kenal dengan nama rububiyah, nama, dan kedua adalah nama dan sifatnya yang kita kenal dengan tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita agar kita mengenalnya, berarti ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik dan semulia-mulia ilmu. Ya. Mengenal Allah, nama, sifat serta perbuatannya yang kita kenal dengan tauhid al-ilmi tadi, yang kemudian terbagi rububiyah dan asma sifat tadi, ya, dia merupakan semulia-mulia ilmu agama. Ya, asyrafuddin wa huwa ma'rifatu khalqi al-ibad. Sebaik-baik ilmu, semua ilmu adalah berilmu tentang pencipta ya makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini, yaitu kita beribadah kepada Allah dan berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan fondasi agama yang mustaqim, yang lurus. Dan inilah fondasi yang telah disepakati oleh semua para nabi dan rasul. Dakwah serta ajaran mereka ini bersatu di atasnya dan mereka fokus di situ. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ya, misalnya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, ya, surat yang ke-16 ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an u'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus setiap nabi dan rasul di setiap masa dengan berbagai macam kerusakan mereka. Ada kerusakan di sisi ya sosial ini dan itu. Tapi setiap kali nabi rasul Allah utus selalu dengan dakwah yang sama, apa? Ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika nabi mengutus dai-nya. Ya kalau kita bilang ustadz, dikirim ke Yaman. Waktu itu Yaman itu orang Nasrani. Orang Nasrani. Maka Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal yang menjadi dai, ustadz ke negeri Yaman tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, di Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah, ya Mu'adz, innaka taqdamu ya min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau Mu'adz ya akan mendatangi ahlul kitab, itu Nasrani. Yaman dulu itu Nasrani. Yang kita kenal Raja Abraha yang dulunya akan menghancurkan Ka'bah, kan dia ingin agar orang Arab itu menjadi Nasrani dan ya beribadah di gereja besar yang sudah dia bangun di Yaman. Maka dia nyerang. Jadi misi penghancuran Ka'bah itu misi misionaris, cuman enggak dijelaskan di pelajaran kita. Tapi dalam Sirah Nabawiyah itu jelas banget. Kita enggak tahu. Coba kita diajarkan di sekolah, Nabi lahir disebut dengan tahun apa?
tahun gajah. Kenapa rebutan tahun gajah? Karena ada pasukan bergajah akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Enggak dijelaskan. Kenapa ujuk-ujuk ada pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah? Dijelaskan enggak? Enggak ada. Padahal itu misi misionaris. Dalam Sirah Ibnu Hisham, Rahikul Maktum, dan buku sejarah buka. Bahwa itu asli orang Yaman, Raja Abraha, perpanjangan kerajaan Romawi Nasrani, ingin menghancurkan Ka'bah agar orang-orang Arab yang diturun-temurun itu kan hajinya kan ngikutin Nabi Ibrahim tuh. Kan di Mekah tuh. Itu dihancurkan Ka'bahnya, kemudian dimobilisir agar ke Yaman mereka tiap tahunnya di gereja, di Kanisah Kabirah, ya, banyak Kanisah Kabirah. Dia membangun gereja yang sangat besar, bisa menampung seluruh mungkin orang-orang Arab pada masa itu. Tapi apakah Allah ridho? Tidak. Makanya sebelum memasuki Mekah, ya, Allah sudah kirim burung yang sangat banyak. Apa nama burungnya? Nah, salah. Ababil teh sanes nami burung. Kayak perkutut, ya, burung kenari, bukan. Warsana alaihim tayran ababil tarmih hijamis sijil fajum ka'asfi ma'kul. Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu artinya anwaun mukhtalifah. Burung yang datang berbondong-bondong. Arti ababil itu. Cuman kita kecele. Karena gurunya juga gak paham. Guru madrasah lagi. Sebut namanya burung ababil. Bukan. Ababil bukan nama burung. Ababil itu arti dalam tafsir. Itu artinya apa? Jumlahnya sangat banyak. Dan alhamdulillah. Kau coba lihat buku Depak itu. Buku Depak ya. Allah mengutus burung yang berbondong-bondong. Tapi kekewe diajarkan di sekolah ababil. Apa di buku Depak nama berbondong-bondong. Coba lihat buku Depak terjemahannya. Allah utus burung yang berbondong-bondong. Tidak pernah buku Depak menyatakan burung ababil. Enggak. Kalian lihat sendiri tuh. Benar buku Depak. Nah di sekolah dijelaskannya ababil. Ada yang kurang nyambung mungkin. Kurang tersosialisasi. Nah dikirim burung ababil itu. Yang mana burung itu membawa batu dari neraka. Ya, sebagian dari tafsir mengatakan itu batu. Itu 3 biji. 2 kakinya itu 2 batu. 1 dijepit di leher. Kalau batu itu menimpa manusia, terutama pasukan ababil ini, karena memang ini sebelum masuk Mekah, ya belum bertempur dengan orang Mekah, Nabi belum lahir, kan? Itu setiap kali nempel itu mesti putus. Jadi kalau batu itu batu itu turun dari atas kepala, itu tembus sampai ke dubur. Kalau kena tulang itu putus. Makanya Abraha itu kelepak-kelepak itu kayak dimutilasi itu, matinya itu. Potong satu-satu tulangnya. Makanya Allah sebutkan ya, dia seperti apa? Tarmim bih misir faj'al ka'asim ma'kul. Maka hancurnya pasukan Abraha itu seperti apa? Daun yang dimakan ulat. Tahu bagaimana dimakan ulat? Bolong-bolong kan? Seperti itulah tubuh mereka, bolong, masuk bluk gitu, seperti itu. Ya. Dan Allah tidak ridhoi intinya Raja Abraha ini masuk. Nah, ketika Rasulullah hadir, Allah utus dai-nya dari Mekah ke Yaman karena masih Nasrani. Ngono loh sejarahnya itu, gitu sejarahnya itu. Apa pesan Rasulullah SAW? Mu'ad, engkau ini akan datangi Ahlul Kitab, maksudnya Nasrani, bukan Yahudi, Nasrani. Kalau Yahudi lebih banyak malah di Madinah. Karena yang menemukan kota Madinah itu Yahudi pertama kali. Ya. Apa kata Rasulullah? Engkau itu akan datang kepada Nasrani Alkitab. Jadikan dakwah pertama yang engkau sampaikan pada mereka untuk mempersaksikan la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai secara benar kecuali Allah. Dan bahwasanya aku ini Muhammad utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidari. Kalau mereka sudah paham, fa'limhu anna tarahim khamsas salawat, sampai kepada mereka tentang salat 5 waktu yang Allah wajibkan siang dan malamnya. Ya, kalau mereka sudah paham tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang syahadat Muhammad Rasulullah, bagaimana konsekuensinya, paham betul ini tauhid, ini syirik, jelaskan salat. Dengan rinciannya.
Kalau mereka sudah paham salat, jelaskan tentang zakat. Ya, fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah ta'ala alaihim as-sadaqat tuhadu min aghniyahum faturadu ala fuqaraihim. Ya, kalau mereka udah paham tentang tauhid, paham salat gitu kan. Kemudian tentang zakat. Allah wajibkan zakat kepada mereka yang itu diambil zakat itu dari orang yang kayanya baru disalurkan kepada orang yang miskinnya. Ya, maka kita lihat semua para nabi dan rasul, para dai-dai yang Allah utus, yang Nabi utus di semua tempat, ya. Inilah materi utama dan pertama mereka dalam menjelaskan kepada umat, yaitu agar manusia sadar bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah dan harus mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dalam perkara apapun. Makanya penekanan tentang ikhlas tidak boleh syirik itu merupakan ciri khas para nabi dan rasul dari masa ke masa dan bagi orang-orang yang mengikuti dakwah mereka. Nah, dari sinilah Al-Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya dakwah para rasul itu berkisar pada 3 hal, kata Ibnu Qayyim. Dakwah para nabi dan rasul itu berkisar pada 3 hal. Ya. Yang pertama, memperkenalkan Allah kepada manusia lewat nama, sifat dan perbuatannya. Jadi dikenalkan Allah itu kayak apa? Ya. Bagaimana sifat-sifatnya, perbuatannya itu dikenalkan kepada manusia. Ya. Yang kedua, menjelaskan jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah. Seperti berzikir, bersyukur, ya, beribadah kepada Allah, ya. Yang itu ya beribadah kepada Allah itu ya dengan kesempurnaan cinta dan ketundukan. Jadi kenapa mau beribadah? Karena cinta. Kalau namanya cinta ingin selalu mendekat dan disertai ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Ya, itu juga dijelaskan dalam dakwah. Bagaimana seorang itu harus selalu ingat kepada Allah, ya, selalu berzikir kepada Allah, selalu mencintai Allah, jangan sampai Allah itu dilalaikan, dilupakan dan segala macam. Ya. Makanya di situ ada bersyukur kepada Allah, bersabar dan seterusnya, itu dibahas dalam dakwah para nabi dan rasul. Yang ketiga, menjelaskan balasan bagi mereka. Ya. Berupa surga dan kenikmatan, ya. Bila mereka mau beribadah dan menjelaskan kepada mereka tentang ancaman neraka dan hukuman bagi mereka yang ya, menjauh dan maksiat kepada Allah. Itu hakikatnya inti dakwah para nabi dan rasul. Ya. Ya, kalau pada poin yang pertama ya tadi ini bagian dari kita membahas tentang Allah nih, bahas nama dan sifat. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan jalan berupa ibadah-ibadah, berzikir, sholat gitu kan. Kemudian mungkin puasa dengan rinciannya, ya, berumroh, haji, sedekah, silaturahim, ya, berzakat, ya, dan macam-macam, bakti sama orang tua, berbuat baik kepada pasangan, mendidik anak, segala macam itu semua bagian rangkaian ibadah yang akan menghantarkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan tentang keutamaan atau balasan atau buah manis bila itu dilaksanakan. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada penjelasan yang semula, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan juga surat At-Tolak ayat 12 tadi, ya, kita mendapatkan informasi yang sangat jelas dari Allah sendiri bahwa ketika kita jadi manusia ini apa yang harus kita lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beramal dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu ibadahnya kan dirincikan oleh Allah kan melalui penjelasan Rasulnya. Jadi ketika Allah menurunkan agama Islam, apalagi agama yang terakhir, Allah nggak biarkan umatnya itu kebingungan bagaimana beribadah kepada Allah itu. Ketika Allah mengatakan
Aku ciptakan kalian untuk beribadah kepada aku. Allah tidak biarkan ya umatnya, hambanya itu kebingungan bagaimana beribadah kepadanya. Maka Allah utus Rasul. Maka Rasul itu jelaskan mulai tentang Allah, tentang bagaimana beramal mendekati kepada Allah, mulai dari salat dirinci oleh Rasulullah SAW. Dirinci. Ya, tentang masalah zikir, masalah puasa, itu semuanya dirinci oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga sebelum Rasulullah wafat, Allah turunkan ayat bahwa agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Surah Al-Maidah ayat 3. Ya. Termasuk Rasulullah menjelaskan balasan ketika ibadah itu dikerjakan dengan baik, ya berupa nikmat, ya, kebaikan dunia akhirat, ya, dan balasan bagi mereka yang meninggalkan perbuatan tersebut berupa hukuman dan ancaman neraka. Nah, kembali Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan berikutnya. Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir. Beliau memperkenalkan kepada manusia Rabb mereka dan sesembahan mereka sesuai kadar kemampuan mereka dalam menangkap penjelasan. Kadang-kala beliau menjelaskan, kadang mengulangi, diringkas, dan terkadang memperluas penjelasan tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah. Hingga betul-betul pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati seorang hamba yang beriman itu betul-betul sangat jelas. Tersingkaplah kabut keraguan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti rembulan yang sangat jelas di kala bulan purnama. Beliau tidak meninggalkan bagi umatnya sedikit pun ya penjelasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk orang sebelum dan sesudah beliau ya. Bahkan beliau telah mencukupkan mereka ya. Jadi beliau tidak meninggalkan bagi umat sedikit pun penjelasan, artinya tidak ada satu penjelasan yang beliau tinggalkan untuk orang yang sebelum beliau dan sesudah beliau tentang hal ini ya. Dan itu telah mencukupkan buat umatnya sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Ankabut ayat 51, kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yusla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Dan apakah tidak cukup? Nih Allah berkata nih, belum cukupkah bagi mereka? Ya, kata Allah bahwasanya kami ini telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Ya, di mana aku itu dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang sangat besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Masih belum cukupkah begitu? Ya. Jadi kalau orang paham Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian dia paham tafsirnya, mesti akan mendapatkan apa? Kecukupan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Kaifala? Bagaimana tidak? Ya, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qad taraktukum 'alal baydha'i lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun." Ya, sungguh aku telah tinggalkan kalian ini di atas Islam yang putih bersih. Ya, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut sepeninggalku kecuali dia akan binasa. Ini menjadi dalil ancaman siapapun yang tidak mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam dakwahnya, ya, dalam ibadahnya, dalam amalannya, maka dia adalah orang yang binasa berdasarkan ucapan Rasul sendiri. Ya. Jadi ada sebagian orang kurang perhatian kepada tentang tauhid. Ada sebagian mereka perhatian kepada masalah kesehatan, kepada ekonomi, kadang perhatian kepada masalah riba, muamalah, pada bab solat, ada bab ini didahulukan. Bukan berarti itu tidak penting. Tetapi bila kita melihat semua para nabi dan rasul diutus, itu cetakannya sama. Pasti apa? Menjelaskan kepada umat yang pertama kali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi ingatkan, jangan sampai apa yang beliau tinggalkan sebagai Nabi yang terakhir, ini wasiat beliau karena tidak akan ada lagi Nabi yang diutus, jangan tinggalkan, mengingatkan manusia agar mereka ya beribadah kepada Allah.
Ingatkan kepada manusia jangan sampai syirik. Sedikit kan kita lihat orang bicara tentang ini syirik. Bila kita bertemu syirik, udah dituduh macam-macam. Padahal ini dakwah para nabi dan rasul. Jelas tentang syirik, nggak boleh syirik. Nyembah patung syirik, gitu kan. Sedikit. Sebagian orang ada bicaranya, penting kita akhlak mulia. Ya, sedekah. Bukan itu gak penting. Tapi kita lihat itu juga diajarkan oleh banyak para agama yang lain kan. Coba, emang agama Nasrani ngajarkan umatnya boleh nyolong? Enggak. Boleh curi? Enggak. Boleh zina? Enggak. Boleh mabuk? Enggak. Nyakiti manusia? Enggak. Dakwah akhlak itu juga dakwah dimiliki oleh agama yang lain. Betul enggak? Agama Nasrani, agama juga ngajak orang untuk sembahyang bahasa mereka. Kita sholat. Lalu apa yang mencirikan dakwah kita ngikuti dakwah Nabi Rasul kalau bukan dakwah tauhid yang pertama? Dakwah mengajak manusia untuk berla ilaha illallah dengan benar. Agar mereka tahu Allah itu kayak apa, syirik itu kayak apa, dirinci. Karena Nabi SAW udah tinggalkan umat ini bersih jelas. Kan coba lihat dalam surat An-Nahl ayat 36 tadi, nanti coba perhatikan, cermati. Semua Nabi yang Rasul kata Allah, walaqad basna fi kulli ummatin, setiap umat dengan berbagai macam kerusakan mereka. Semuanya. Tapi tiap kali Allah utus Rasul, setiap kali Allah utus Rasul dan berbagai macam kerusakan mereka, mungkin di si akhlak. Coba misal lihat kaumnya Nabi Nuh, kan homoseks tuh. Ya, kaumnya Nabi Syuaib itu kan di ekonomi mengurangi timbangan. Ya, kaumnya banyak kaum mungkin mereka yang suka berperang di zaman Nabi banyak berperang, membunuh orang. Mabuk-mabukan, mencuri dan berzina. Tapi setiap kali Rasulullah utus kata Allah untuk agar mereka menyampaikan kenali Allah dulu sebelum yang lain. Nah, sekarang Allah tidak lagi utus Rasul. Rasul sudah wafat kan? Maka Nabi Muhammad berarti apa? Wasiat Allah yang terakhir. Karena Allah tidak lagi turunkan Rasul setelah beliau. Dan lihat ucapan Nabi SAW, qad taraktukum ya alal baida, aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih Islam ini. Malam seperti siang seperti malamnya, lailuha kanahari, malam seperti siangnya, terang benderang. Mudah, gampang. Tidak ada yang menyelisih jalan aku tinggal kecuali dia akan binasa, kata Nabi SAW. Ya. Dari sini kita lihat kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, bahwa semua para nabi dan rasul itu fokus Allah dulu, kenalkan Allah dulu. Nah, ini yang ya menjadi mukadimah penulis mengapa ilmu tentang asma dan sifat ya bagian dari Allah Subhanahu wa taala menjadi utama karena dia merupakan bagian dari dakwah para nabi dan rasul yang prioritas, yang utama. Ya, seperti itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Muslim, "Ma ba'asallahu min nabin idza kana haqqan 'alaihi an yadulla 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk menjelaskan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk disampaikan kepada mereka, dan wajib bagi nabi itu untuk melarang mereka dari kejelekan yang Nabi ketahui agar disampaikan kepada umatnya agar dijauhi. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW itu meninggalkan kami, artinya wafat. Dia meninggalkan kami, ya, ma ta'irun fis sama, ya, yuqallibu janaihi illa allamana ilmah. Dan tidaklah ada seekor burung yang mengepak, ya, artinya sangat lengkap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satu pun yang tersisa dari satu perkara yang membuat kalian dekat ke surga dan jauh dari neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan. Asalkan kita mau sabar, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, harus sabar. Karena semua ajaran Nabi itu udah dibukukan oleh para ulama. Kita butuh kesabaran untuk belajarnya. Ya, dengan di awal kita belajar bahasa Arab, karena Quran itu dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Ya, inna ja'alnahu Qur'an Arabin la'allakum ta'qilun, kata Allah.
Ya, kami inna ja'alna kada surah Az-Zukhruf di ayat 2 kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Ya, sehingga karena dia turun orang Arab, maka turun bahasa Arab udah paham. Kita bukan orang Arab, supaya paham belajar bahasa Arab. Ya, dikit-dikit. Sampai-sampai pentingnya bahasa Arab itu kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-arabiyyah fa inna juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab, dia itu bagian dari agama kalian. Lalu kalau kita bisa bahasa Arab, insyaallah kita lebih mudah mempelajari Al-Quran. Kita lebih mudah belajar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi sempurnanya agama ini beliau wafat. Ketika beliau wafat, maka tentu semua penjelasan beliau itu mesti ada. Tinggal butuh kesabaran kita untuk mempelajarinya dengan membongkar ayat dan tafsirnya, membongkar hadis dengan berbagai macam periwayatannya. Butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Doa sama Allah, semoga Allah tambahkan ilmu buat kita. Amin. Selain itu, mustahil bagi Nabi SAW yang telah mengajar kepada umatnya tata cara buang hajat. Nah ini. Kan kata Abu Dar Al-Ghifari, Rasulullah meninggalkan kami dan tidaklah ada seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah telah jelaskan ilmunya. Maka mustahil, seperti juga ada Salman Al-Farisi juga mengatakan, ketika ada seorang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah allamaka nabiyyu ka kulli syai'? Apakah Nabi mengajarkan segala sesuatu? Na'am, hatta qada. Ya. Iya, bahkan apa? Hatta al-khala, bahkan cara kami buang hajat Nabi jelaskan. Ya, mulai masuk WC itu kita harus pakai kaki kiri, ada doa baca doa Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tidak boleh menghadap bagi kiblat, cebok dengan tangan kiri, dicuci dengan bersih, baik dengan air atau dengan batu, istijmar namanya. Ya, bagus itu udah duanya, air dengan batu, gitu kan, seperti itu. Keluarnya apa kita dengan kaki kanan sambil baca ghufranaka, lengkap. Maka kalau Nabi SAW telah mengajarkan tata cara buang hajat, makan dan minum, masuk dan keluar rumah dengan rinci, ya. Dan lalu kemudian Nabi tidak mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka katakan dengan lisan mereka dan apa yang harus mereka yakin dengan akidah mereka, dengan hati mereka tentang Allah. Ngerti gak? Ngerti gak analogika berpikirnya? Kalau Nabi merinci tentang bagaimana tata cara kita masuk WC, keluar WC, adab makan dan minum. Misalnya makan itu kan tangan kanan, gak boleh tangan kiri. Makan dari paling dekat dulu gitu kan, seperti itu. Ya, banyak bersyukur, ada adab makan baca bismillah sebelumnya, kemudian baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa warzaqani seterusnya. Dirinci. Gitu kan? Kalau masalah WC, makan, minum, masuk, keluar rumah dirinci oleh Nabi, bagaimana mungkin Nabi meninggalkan untuk menjelaskan rincian kepada umatnya tentang Allah? Gak masuk akal. Pasti telah dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala merupakan semulia-mulia ilmu. Perjalanan belajar untuk menuju Allah Subhanahu wa taala merupakan semulia-mulia tujuan serta utama nikmat pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin beliau tidak menjelaskan tentang Allah, padahal kebutuhan manusia kepada Allah itu lebih mendesak dari semua kebutuhan. Karena tidak ada kebahagiaan, kesuksesan, kebaikan, kenikmatan, ketenteraman jiwa bagi manusia kecuali bila dia mengenal Allah, sesembahan mereka, ya, dan beribadah kepadanya. Sehingga dialah satu-satunya yang diharapkan dan tempat mereka bergantung. Ya, sekarang begini. Kenapa hari ini banyak orang tuh yang cemas, khawatir? Jawabannya karena nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dirinci ketika Allah memperkenalkan dirinya, misalnya qul Allahu ahad. Katakan Allah itu ahad, satu. As-samad, dia itu tempat bergantung. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mana as-samad itu harus mengumpulkan dua perkara. Ya. Yaitu keyakinan bahwa dia memiliki sifat yang sempurna. Ya, yang kedua, ya, dia bisa memenuhi semua hajat hambanya.
Karena as-samad itu artinya tempat bergantung. Kita tidak bisa ya menyatakan tempat bergantung kecuali Allah memiliki dua itu. Kesempurnaan sifatnya dan kemampuan untuk memenuhi hajat hamba-hambanya makhluk. Maka dia tempat bergantung. Kalau seseorang tahu Allah itu maha sempurna, ya, sempurna di segalanya, kuat, kaya, dermawan dan segalanya. Kemudian Allah mengatakan dia tempat bergantung, maka mesti seseorang itu nggak perlu lagi yang dikhawatirkan kalau Allah sudah bersamanya. Benar nggak? Betul nggak? Apa yang dikhawatirkan kalau Allah sudah bersama kita? Iya, makanya Nabi SAW ketika beliau dikejar oleh pasukan kafir Quraisy, ketika beliau berada di Gua Sur, ya, saya perjalanan beliau menuju Madinah. Itu kan Abu Bakar khawatir. Karena apa? Jadi antum kalau pernah umrohnya, jadi Gua Sur itu ya nggak setinggi Gua Hiro. Kalau Gua Hiro itu lebih tinggi lagi. Ya, itu Gua Sur agak di bawah. Ya, Gua Sur itu. Sehingga pasukan berkuda itu mudah ngejar. Itu kalau mereka melihat ke bawah aja kelihatan Rasul itu. Sehingga Abu Bakar khawatir. Khawatir bukan tentang dirinya, khawatir tentang keselamatan Rasulullah SAW. Apa jawaban tenang Rasul? Ya, ma baluka ya Abu Bakar. Ya, bi rajulaini wasalisumullah la tahzan innallaha ma'ana. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Bila ada dua orang yang ketiganya adalah Allah. Yang engkau khawatir. Allah bersama kita. Rasulullah enggak takut. Dan khawatiran enggak. Karena dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Rasulullah SAW memiliki hati seperti itu, dan dia mendapatkan tugas untuk menyampaikan agar manusia memiliki hati yang seperti itu. Dan dirinci oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk sampai kepada itu kan butuh waktu tuh. Butuh ilmu dan butuh waktu untuk menjadi kepribadian hati. Sehingga orang itu ya ketika dikasih lebih banyak syukur, alhamdulillah. Ya dia semakin dekat sama Allah, banyak zikir, banyak sholat, banyak sedekah. Karena dia kenal Allah, dia berterima kasih sama Allah yang ngasih dia rezeki. Dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diberikan kesulitan, dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sediakan pahala sabar dan seterusnya. Itu semua buah dari ya pengenalan Allah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai as-somad. Nanti kita akan temu itu, pembatan as-somad. Itu luar biasa. Ya. Kalau kita akan bahas satu-satu nama Allah itu apa saja. Ya. Sehingga kebutuhan manusia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mendesak daripada semua kebutuhan yang mereka miliki. Ya, sehingga dialah satu-satu yang diharapkan dan dialah tempat bergantung. Mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya merupakan sepenyejuk-penyejuk dan penentram jiwa. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu watma'anna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 2:28. Ya, Allah berfirman kan begitu. Orang-orang yang beriman dan tenangnya hati mereka dengan mengingat Allah, dan ingatlah bahwasanya hanya dengan ingat Allah hati itu tentram. Betul. Tapi kalau ingat makhluk kita akan sedih. Ingat dunia kita pasti kecewa. Kalau dunia terus yang kita pikirkan kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita pikirkan adalah Allah dan cari surga, kita akan tenang. Dikasih lebih mudah bersyukur, dikasih susah kita akan berjuang untuk sabar cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu pasti kita akan mati. Pasti kita akan mati. Ya, sehingga berbagai kesulitan yang ada merupakan perjalanan kita menuju kebaikan surga kita bila kita hadapi dengan kesabaran tanpa keluh kesah dan mengharapkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Nah, kapan saja seorang manusia itu kehilangan semua ini, yaitu apa? Kedekatannya, ketenangannya dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaan dia jauh lebih buruk bahkan daripada hewan ternak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Antum pernah lihat hewan buas atau hewan lapar ketika nggak ada makanan? Apa? Rakus, serakah. Maka manusia yang tidak mengenal Allah itu bisa lebih serakah daripada hewan. Ya,
Allah ingatkan tentang hal itu dalam surah Al-Furqan ayat 44, innahum illa kal an'am bal hum adallus sabila. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Ketika mereka jauh dari Allah demikian. Ya. Ibu-ibu. Naon ibu-ibu teh? Ya. Buka telinga lebar-lebar, tutup mulut rapat-rapat, bager, untuk anak-anak ya. Ya, ibu-ibu ya. Datang ke sini kan mau dengar pengajian kan? Bukan mau ngobrol kan? Kalau mau ngobrol boleh, tapi jangan dalam masjid. Silakan di luar, boleh ngobrol, tapi jangan dalam masjid. Karena dalam masjid ini kita mau belajar mendengarkan. Ya? Ya, Bu ya. Bu. Tong kesinggung, Bu. Tong baper ya. Memang kita ingin dapatkan berkah umur kita, berkah ya harta kita, yaitu dengan kita cari barokah dalam kita belajar. Ya, kita tabul ilmi ini ingin cari surga. Karena Nabi menyebutkan barang siapa yang menuntut ilmu agama Allah ini, Allah akan mudahkan masuk surga. Kata Nabi SAW. Ya, man salakat tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk ilmu, Allah akan mudahkan dan menuju surga. Berarti kita sekarang dalam menuju ilmu untuk cari surga, ya. Maka carinya harus yang serius. Tolong ngobrol, Bu ya. Fokus, Bu, ya. Kalau kira-kira Ibu susah konsentrasi, ya tidur aja nggak apa-apa. Ya, atau mau wudhu dulu boleh, tapi ngobrol jangan, Bu ya. Gitu. Saya hilang fokus kalau Ibu ngobrol. Ya. Baik, sampai di mana tadi teh? Tuh kan, jadi kan lupa. Oh iya, lebih apa? Lebih serakah ya, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak bila seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, singkat pembahasan bahwasanya ya keutamaan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya. Dan dalam pembahasan ini ya di ujung dari poin ini penulis menukilkan Al-Qur'an surat Fatir ayat 28. Allah taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama." Sesungguhnya. Jadi innama itu dalam bahasa Arab itu tufidul hasr. Kata innama itu artinya tufidul hasr, menjelaskan pembatasan hasr itu. Jadi kalau dalam bahasa Sunda apa ya? Kalau bahasa Inggris mah the only thing. Ya. Kalau bahasa Sunda teh apanya? Susah ya, saya harus sesungguhnya hanyalah gitu. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu dari manusia hambanya, dari hambanya Allah, baik jin maupun manusia, itulah ulama, orang yang berilmu. Yang berilmu, artinya dia paham tentang Allah, tak paham tentang ya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang begini. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Yang paling tahu tentang Allah siapa? Yang pertama kali yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri. Betul kan? Dan kita tidak akan tahu siapa Allah kecuali kalau Allah menjelaskan siapa dirinya. Betul enggak? Pertanyaannya, Allah menjelaskan dirinya di mana? Di Al-Quran dan hadis. Maka orang yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis, dialah orang yang paling takut kepada Allah. Dengan benar tentunya. Ketakutannya kepada Allah itu adalah ketakutan yang dididik oleh Allah langsung. Ngerti nggak logikanya? Ya, saya ulangi. Siapa yang paling paham tentang Allah? Jawabannya Allah sendiri. Ya. Sekarang dari mana Allah menjelaskan tentang dirinya? Di mana tempatnya? Jawabannya di Al-Quran dan hadis.
Nah, ketika Allah menyatakan sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah orang berilmu, berarti orang yang paling berilmu tentang Allah, dan itu tidak mungkin muncul kecuali mereka faham Al-Quran dan hadis. Makanya ulama di sini pasti orang yang paham tentang ayat dan hadis. Ya. Jadi kalau ada orang ya tadinya mungkin maaf ya dari agama luar masuk Islam tiba-tiba jadi ustadz, aneh. Belajar belum udah dianggap ustadz. Kan banyak tuh sekarang tuh. Ya. Tidur, hop tiba-tiba bangun jadi ulama. Mudah betul seorang itu dianggap alim sekarang. Ya. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat tersebut, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama yang mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena jika dia mengenal Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui, yang tersifati Allah itu dengan sifat-sifat sempurna, yang dinamai dengan nama-nama yang mulia, maka pengenalan terhadap diri Allah Subhanahu wa taala itu lebih sempurna dan ilmu tentang Allah itu semakin banyak, maka rasa takut mesti akan semakin besar. Jadi begini, ilmu tentang Allah meningkat, rasa takut juga meningkat. Makanya orang yang tidak takut kepada Allah itu karena nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nggak paham Allah. Dia paham Allah baru selewat-selewat. Tahu sih, ya Allah yang ciptakan kita. Allah ngasih kita rezeki. Tapi selewat-selewat. Buktinya ketika terhimpit masalah ekonomi, kenapa nggak banyak mendekat kepada Allah, minta kepada Sang Pemberi rezeki? Betul kan? Hanya mengisi dengan keluhan, aduh saya uang lagi susah. Ya, tidak kemudian dia bangkit berdiri bangun salat malam minta rezeki dari Allah. Ya Allah, saya lagi susah ekonomi saya, ya Allah bereskan ya Allah. Kebanyakan malah frustasi, depresi, sulit ekonomi, di PHK, kalau mabuk, kaditu. Ngumpul tepara rugu. Ya, di depan HP berjam-jam, berhari-hari, cicing wae, depresi. Tapi kalau ditanya, yang memberi rezeki siapa? Allah. Lucu kan? Kenapa nggak dekat sama yang mengasihnya? Dan Anda bangun sholat. Nabi saja, ya, dikisah oleh para sahabat, karena Nabi SAW, idza hadzaba alaihi amrun shalla. Nabi itu kalau ketika dia mendapatkan perkara yang memberatkan dirinya, salat. Dia salat terus salat. Itu Nabi. Kita giliran kita banyak masalah. Emosi, frustasi, melamun. Ya, ekstasi. Gitu. Kan udah keliru. Itu menunjukkan pemahaman tentang Allah masih belum seperti yang Nabi didik. Karena nggak belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada yang bertanya, ya, bagaimana cara kita meninggalkan rasa takut kita kepada Allah? Jawabannya simpel. Pelajari tentang Allah lebih serius. Ya. Ada buku diantaranya ini kan udah bahasa Indonesia. Saya juga punya kitab aslinya, tapi saya lebih suka pakai terjemahan. Lebih cepat paham. Karena nggak butuh usaha 2 kali kan. Kalau buku kitabnya kan saya harus terjemahkan dulu gitu kan. Ada berapa kata juga kadang-kadang rumit. Kitab aslinya itu berapa kata itu rumit. Ya, butuh pemahaman bahasa Arab yang sangat luar biasa gitu kan, seperti itu. Walaupun saya sudah tuntas sih membacanya juga. Tapi saya lebih suka pakai bahasa Indonesia. Karena penerjemahnya juga terpercaya, penerbitnya juga terpercaya. Ngapain saya capek-capek baca buku asli? Ya, walaupun merujuk kepada tulisan asli itu jauh lebih baik. Ya, karena kita akan dapat ya sesuatu yang original pasti selalu lebih baik lah. Benar nggak? Apapun yang nama original pasti lebih baik. Betul nggak? Betul nggak? Itu. Makanya antum kalau dibilang orang kampung itu harus bangga.
Antum ini kampungan bangga, deso bangga. Coba antum lihat, segala berbau kampung mesti bernilai tinggi. Tuh ayam kampung, mesti harganya mahal. Betul kan? Antum lihat makanan-makanan di kampung, semuanya bersih, jauh dari pengawet, pewarna, perasa, dan yang lain. Betul nggak? Udaranya bersih. Jadi, ana pernah ya, suatu waktu dibawa sama jamaah. Ana hidupin AC. Ana matiin AC, atau masih ana pinggirkan begitu. Dibilang, antum nih kampungan. Biarin, kampung tuh mahal bro, ana bilang. Ana bangga sebagai orang kampung, ana bilang. Ayam kampung lebih mahal, ana bilang. Ente negeri justru parah, ana bilang. Hidup dengan AC itu banyak penyakit, ente kalau mau tahu. Betul. Ada orang itu, udah ada penelitian. Orang yang suka kena AC, bisa bawa mobil, nembak langsung. Itu, apa? Jadi ini gitu. Si sarafnya kaku. Kayak stroke ringan. Betul kan? Hidup kayak orang kampung sehat. Udah diam dia agak berkutik. Jadi antum kalau bilang orang kampung itu paham terus bangga. Betul, kita tinggal di kampung itu kita lebih bersih, original bro masalahnya. Coba ketika orang kota mau beli pakaian, mau beli baju, mau beli sepatu, mau beli jam, pasti pengen yang asli, benar nggak? Bukankah di kampung keaslian itu semuanya lebih banyak? Ya, semuanya, ya, termasuk wajahnya asli. Tidak ada polesan make up. Coba orang kok sini make up itu beberapa itu kena flek ke mukanya karena nggak cocok dengan kosmetik. Coba di kampung ada nggak wanita-wanita kampung kena flek di mukanya? Nggak ada, karena tidak tersentuh bahan kimia mukanya, bersih. Nah, kok ini mah sudah di kota nih, udah banyak suara, udah nggak asli. Gitu. Ya kalau mau suasana kampung harus naik ke gunung orangnya gitu. Jadi masya Allah. Artinya begini, sesuatu yang original pasti yang terbaik ya, seperti itu. Begitulah ketika kita ya mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya kembali ke sumber aslinya, maka kita akan lebih besar dapat manfaat. Ini bagian yang pertama tentang keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, masih kuat ini? Masih kuat ya? Insyaallah ya. Baik. Baik. Keutamaan berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifatnya, yaitu mendatangkan ketenangan hidup. Ya. Ada pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang, kan? Begitulah. Bila kita kurang mengenal Allah, rasa cinta pun juga berkurang. Ya. Rasa rindu ingin bertemu juga rendah. Kita ambil contoh gini. Setiap kerinduan kita muncul pasti sesuatu yang pasti identik sesuatu yang kita sukai dan cintai, betul nggak? Betul nggak? Kita rindu karena kita cinta. Muncul kerinduan. Kenapa kita cinta? Karena kita kenal. Antum ya, yang sudah biasa minum kopi. Ini kopi contoh ya. Antum tahu kopi itu detail. Kemudian seminggu antum nggak ngopi. Rindu nggak? Rindu antum. Itu baru kopi. Bagaimana dengan manusia yang antum kenal dengan baik dan banyak memberikan jasa kepada Anda? Siapa itu? Misalnya kedua orang tua, istri kita, pasangan kita. Lama nggak ketemu, rindu. Jadi kalau ada ibu-ibu, misalnya suaminya udah sebulan nggak pulang, ditanya kemana si AA? Safar. Kemana? Sebulan. Kemana tuh? Rindu nggak? Ah, henteu. Ah, berarti punya masalah itu. Iya.
Berarti suaminya tidak membuat dia cinta. Betul. Kok dia cuek dengan suaminya, nggak ada rindu berpisah, berarti apa? Cintanya perlu dipertanyakan kepada suaminya. Suaminya perlu dipertanyakan sebagai seorang suami. Ya selama ini berumah tangga ngapain wae? Sampai-sampai istri teh merasa ya tidak butuh dan seneng kalau suaminya nggak ada. Loh saya itu menyebutkan begini tuh ada contoh loh, ada. Betul. Betul. Ada. Ya. Padahal kalau lihat dari suami istri itu orang yang taat ibadah. Unik juga. Entah apa yang Allah alam. Tapi pasti itu tanda besar masalah itu di rumah tangganya. Jadi sampai sekarang dia punya anak segala macam. Ya mungkin kita menyebutnya awet. Awet. Dia bertahan karena nggak ada pilihan. Daripada berpisah, mikirkan anak, ya lebih baik dia bersabar terhadap kekurangan dan penderitaan yang dialami. Ini keluarga awet rajin. Dan banyak keluarga-keluarga yang seperti itu. Ya, suami istri itu tidak saling mencintai, semakin hari sebenarnya sudah semakin hambar. Tapi bertahan karena mikirin anak. Sahih. Tapi kalau rasa cinta itu tumbuh, bersemi, berkembang, maka tua itu hanya masalah angka. Tua itu hanya masalah angka. Adapun cinta tidak pernah luntur. Itu kepada manusia begitu. Lalu bagaimana bila seseorang itu ya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan rinci, dengan mendalam. Ya, bagaimana Allah berbuat itu tanpa minta balasan. Kebaikannya tanpa batas, nikmatnya tak terhitung. Bagaimana mungkin orang itu tidak akan cinta dan rindu untuk selalu dekat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW, orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan ketenangan jiwanya itu dalam sholat. Karena sholat adalah media untuk bertemu dengan Allah yang paling potensial. Ya, Nabi bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Allah jadikan penyejuk pandangan hatiku melalui sholat. Ya sholat. Ya. Jadi kalau kita ini katanya cinta sama Allah, kurang perhatian pada sholat, berarti bermasalah. Bermasalah kalau nggak perhatian pada sholat. Ya. Nah, kalau laki-laki kurang perhatian pada sholat berjamaah itu bermasalah itu. Karena Nabi SAW orang yang bercinta Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling menegakkan sholat berjamaah. Dan menghukumi ya orang-orang yang tidak berjamaah itu di zaman Nabi hanya orang munafik di zaman Nabi. Itu sholat berjamaah itu. Ya. Nabi juga SAW orang yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling baik dengan keluarganya. Memperhatikan keluarganya. Ya, sejak beliau jadi nabi, beliau tidak pernah kembali lagi ke Gua Hiro. Terus bersama keluarganya dan membina umatnya. Orang paling cinta sama Allah. Dia akan urus keluarganya dengan baik. Makanya dia menyebutkan khiyarukum fi ahli wa ana khiyarukum fi ahli. Sebaik-baik adalah yang paling baik dengan keluarganya dan aku adalah yang paling baik dengan keluarga aku. Itu nabi yang paling cinta sama Allah. Nah, kita jiplak. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta antar kita dengan keluarga kita. Ya, mendidik mereka dengan baik, mengurus mereka dengan semaksimal mungkin, ya. Karena itu bagian dari apa? Bagian dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena perilaku orang yang paling cinta Allah itu nabi, begitu masalahnya. Ya. Jadi keutamaan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan rasa ketenangan hati, ya. Ketenangan jiwa, ketentraman hidup, ya, seperti itu sehingga semakin ya orang itu kenal Allah, semakin tumbuh rasa cinta dan ketika cinta memuncak, ketenangan pasti semakin bertambah. Ya, ketenangan akan semakin bertambah. Ya. Dan antum perhatikan.
Zikir-zikir yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu selalu dilengkapi, ditempelkan dengan kata-kata yang lain. Seperti subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada satupun riwayat Nabi mengajarkan untuk ingat Allah yang membaca Allah, 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 Allah sampai Allah, 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 hu sampai hu gitu. Itu ada. Dan saya pernah mengikuti aliran begitu. Enggak ada. Nabi orang yang paling kenal dengan Allah, tapi tidak pernah Nabi mengajarkan untuk ingat Allah cukup dengan lafaz Allah, 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 Allah. Enggak ada. Nabi selalu mengatakan misalnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Selalu ditempelkan dengan lafaz yang lain. Nah, kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan bagaimana itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan rasakan ketenangan jiwa kita luar biasa. Contoh misal, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatan fil mizani habibatani indar rahmani subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicinta oleh Ar-Rahman. Itu ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu pahalanya besar itu. Cuman kenapa kita kurang serius? Karena kita kurang paham isinya. Coba kalau kita paham, subhanallah bihamdi, apa sih arti subhanallah itu? Apa sih artinya bihamdi itu? Kalau kita kenal Allah dengan subhanallah, yaitu Allah adalah Al-Qudus. Ya, Allah itu at-tasbih, kita bertasbih. Kita akan tahu makna mensucikan Allah dengan subhanallah tadi. Kita kenal Allah alhamdulillah wa bihamdi, kita akan tahu bahwasanya Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Itu beribadahnya, zikirnya udah pakai hati tuh. Bukan selesai di lisan. Ngerti? Subhanallah bihamdi, subhanallah mensuci Engkau ya Allah yang terpuji, kami mujimu. Subhanallah ladzi mensuci Engkau ya Allah yang Maha Agung. Kita belajar keagungan Allah muncul tuh. Kenapa kita mensucikan Allah? Karena Dia sangat agung, sangat sempurna. Kita tidak. Kita banyak kurang, kita banyak lemah. Lahir ucapan subhanallah itu menjadi ucapan yang betul-betul mengundang ridhonya Allah, memberatkan timbangan amal kita. Ya, sehingga zikir itu menjadi suatu yang menenangkan jiwa kita karena kita paham. Yang nggak paham juga tenang juga loh. Coba lihat, orang yang nggak pernah sholat, tiba-tiba dia sholat berjam terpaham rahasia sholat. Habis sholat tenang nggak? Tenang, kebayang ketenangan orang yang paham tentang rahasia sholat mesti lebih besar daripada orang yang sekedar sholat. Begitu juga orang yang berzikir mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ada ketenangan Allah kasih. Bagaimana dengan orang yang menyebutkan itu dengan paham isi kandungan zikir tersebut? Tentu ketenangan lebih besar Allah berikan kepada dirinya. Pahala juga lebih tentunya. Ya, jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada ketenangan jiwa kita. Kemudian pembahasan yang ketiga masih tentang keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 8 poin, ya, ada 8 poin. Ini pada pembahasan ketiga itu akan kita bahas pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Ya. Itu keutamaan ilmu tentang nama sifat Allah pada bagian yang ketiga. Jadi kita sudah selesaikan pada bagian yang kedua saja. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada. Orang bubar. Bismillah. Ini kalau keras berarti dari ibu-ibu ya. Kalau dari bapak-bapak nanya langsung aja ya. Kalau dari bapak-bapak ya. Ibu-ibu juga kalau nanya langsung boleh karena ada mic ya, ibu-ibu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz izin bertanya. Ya, diizinkan. Bagaimana caranya kita menyikapi orang yang berbuat zalim dan mengecewakan kita? Nah, ini tergambar ini. Ini udah tergambar curhat. Ya, sampai di situ dulu nasihat saya ya sabar. Ya, cari pahala Allah ya. Jangan ingat orang itu. Kalau ingat orang itu nanti kita menderita. Tapi kalau kita ingat Allah dan cari pahala sabar, insya Allah kita akan kuat. Ya, mengecewakan kita terlebih seseorang tersebut, seorang penuntut ilmu,
Sampai-sampai kita bertanya-tanya, kok bisa seperti itu? Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Ya bisa. Kok bisa orang senang ilmu tapi membuat kita sakit hati? Ya bisa. Kan dia tejelma. Dia manusia. Banyak kekurangannya. Ya. Walaupun seyogianya, mestinya bertambah ilmu semakin tambah baik. Seyogianya begitu. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, ya, sabar ya jelas ya. Sabar itu artinya kita harus cari pahala sabar. Ya, pahala sabar. Yang kedua, kita doakan. Ya, doakan betul begini, ya Allah jadikan ilmu yang dia pelajari itu, ilmu yang dia pelajari berbuah. Ya, tidak sekedar belajar tapi tidak diamalkan. Nah, kita doa sama ya Allah jadikan ilmu yang dia pelajari itu bisa diamalkan ya Allah. Ya. Karena bisa belajar itu taufik dari Allah. Untuk bisa beramal itu butuh taufik yang lain. Butuh tambahan hidayah. Nah, kalau dia sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, maka kurang satu hidayah, yaitu taufik untuk bisa beramal. Maka minta sama Allah, ya Allah berikan taufikmu kepada orang ini untuk bisa mengamalkan ilmunya ya Allah. Sehingga dia sadar bahwa ya selama ini perbuatan zalim dia, perbuatan yang dia lakukan adalah zalim. Dia menjadi dosa besar. Karena ada sebagian orang ya berbuat salah itu tidak merasa itu suatu hal yang menakutkan dirinya kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Banyak. Karena Allah belum datangkan taufik sehingga dia menyadari bahayanya perbuatan zalim, ya. Yang berikutnya adalah diberikan nasihat secara lembut, ya, secara lemah lembut. Jadi kalau misalnya dia nyakitin kita, ya, kita ajak dia ngobrol, misalnya, ya memang butuh keberanian ya untuk ngajak ngobrol orang yang dekat dengan kita tapi menyakitkan. Itu butuh keberanian memang. Ya. Kita itu sering tenakeun gitu nya. Jadi enggak enak lah kalau ngasih masukan gitu. Itu sering kita ngalami itu. Maka butuh kekuatan jiwa, keberanian untuk kita ngasih masukan. Dan harus ditempuh. Kalau kita merasa bahwa ini kayaknya ya dia harus berubah nih. Kalau tapi dengan kita sampaikan dengan cara yang baik-baik. Misalnya begini, maaf ya, Ana boleh nggak curhat dengan apa yang Ana rasakan. Tapi antum jangan emosi dulu ya gitu. Gini loh, kan perbuatan kayak gini seperti ini. Itu ya kalau Ana merasa kayaknya ya kurang pas lah gitu kan. Ya kalau bisa sih, nah gitu. Cari kata-kata yang membuat dia merasa, dan diobrolin berdua gitu kan, empat mata, jangan di depan orang banyak gitu kan, seperti itu. Ya cobalah antum barangkali bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan, bisa. Itu kita sampaikan gitu. Kalau kita udah sampaikan dia nggak berubah, ya sudah sabar. Ya kewajiban kita hanya menyampaikan, membuat orang itu berubah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Ternyata mudaratnya itu nggak habis-habis. Kalau kita bisa menjauh, ya, membuat jarak kepada dia, ya, seperti itu. Tapi itu suami saya, Pak Ustadz, itu istri saya, Pak Ustadz, ya, boleh menjauh, ya. Ada kan kita boleh diam juga boleh, gitu kan, dalam rangka untuk memberikan pendidikan, ya, seperti itu. Di antara yang lain adalah menggunakan pihak ketiga untuk memberikan masukan. Ya kadang-kadang mungkin dengan kita karena sudah terlalu dekat, mungkin kita tidak terlalu dianggap. Nah, mungkin kita perlu pihak ketiga. Ya, apakah mungkin orang tuanya, mungkin gurunya, atau mungkin teman dekatnya, ya. Siapa saja yang kita lihat dia punya kita melihat bahwa dia itu punya peluang untuk dia memberikan masukan. Kalau itu sudah dilakukan tidak ada perubahan, ya sabar. Ya, kalau memang harus menjaga jarak, ya jaga jarak, ya, seperti itu. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, ya izin.
Bagaimana supaya kita bisa menerima ketentuan dari Allah. Karena terkadang berat untuk menerimanya. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Iya. Kalau bicara bagaimana caranya, ya caranya banyak. Yang pertama, ya, yakini bahwa ketika Allah memberikan kita musibah, masalah, menakdirkan kita pada suatu kejadian, ingat itu Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Allah tidak mungkin, ya, tujuan memberikan kita masalah, musibah itu karena Allah zalim, enggak. Pasti ada hikmahnya. Di antaranya Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Di antaranya Allah ingin, ya, menambah pahala kita dari pahala sabar. Karena mungkin sebagian kita mungkin sudah teruji dalam melakukan ketaatan. Rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin sedekah. Pokoknya berkaitan dengan mengerjakan kebaikan, lulus. Berkaitan dengan menjauhi dosa, lulus. Allah ingin sempurnakan pahalanya dengan memberikan musibah untuk dapat pahala sabar. Ya. Dan namanya orang beriman, selama dia hidup, tidak mungkin tidak diuji. Paham ya? Harus diuji iman itu. Ya, harus diuji. Allah Ta'ala berfirman, apa hasiban nas ayusraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim hatta ya'lamallahu alladhina sadaqu wa ya'lamallahu kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja untuk kemudian mengatakan kami beriman, kemudian mereka enggak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga, ya, Allah dapat mengetahui siapa yang jujur dengan imannya, siapa yang dusta. Jadi ketika kita diberikan musibah, Allah ingin mengecek kejujuran iman kita, cinta kita kepada Allah, ridho enggak kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah datangkan kita berbagai macam masalah, musibah, ya, penderitaan. Kan itu kan semua kan bagian dari ketentuan Allah, betul enggak? Dengan berbagai macam sebab loh, ya. Kadang sebabnya karena orang yang menzalimi kita. Betul kan? Tapi kan hakikatnya kan penderitaan. Hakikatnya kan musibah. Hakikatnya itu kan bagian dari takdir kita. Betul enggak? Itu kan hanya sebab saja. Sebab mungkin karena kita tabrakan. Sebab mungkin karena kita ini dan itu mungkin ditipu orang. Orang minjam enggak bayar. Kita punya usaha bangkrut. Itu kan sebab-sebab saja. Tapi kesimpulannya sama. Kita menderita. Pertanyaannya, dari sebab-sebab yang ada itu aturan Allah, pengaturan Allah bukan? Iya. Itu Allah yang takdirkan bukan? Iya. Betul kan? Berarti Allah ingin menguji kita dengan berbagai macam sebab. Kadang ditipu sama orang dekat dengan kita, dikecewa dengan orang yang kita percaya, dengan berbagai macam sebab. Semua itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan bencana, gitu kan? Apapun sebabnya, finalnya satu, kita menderita. Betul kan? Dan kita tahu penderitaan kita itu mesti bagian dari takdir Allah dan Allah ingin menguji. Kita sabar enggak? Tetap enggak menjaga husnudzon kita kepada Allah? Tetap enggak kita mendekat kepada Allah mencari ridhonya? Itu diuji itu. Jadi kita ini kan ada orang bertanya begini, Pak Ustadz, saya itu Pak Ustadz kayaknya masalah saya itu nggak beres-beres. Padahal saya itu sholat nggak ditinggal, sholat malam nggak dilewat, zikir udah, baca Quran udah, saya suka bersedekah ini dan itu segala macam, puasa itu. Tapi kok saya banyak masalah, kok nggak beres-beres Pak Ustadz. Dia mengira Allah menguji dia untuk mengerjakan perintah saja.
Maka kita mengatakan, alhamdulillah Anda lulus dalam mengerjakan perintah. Alhamdulillah Anda lulus, Anda tidak berbuat dosa. Tapi ada ujian yang satu lagi. Anda lulus nggak dikasih musibah. Anda lulus nggak dikasih masalah. Itu juga bagian dari pengujian. Bagian dari pengujian. Karena hidup kita itu memang untuk diuji. Jadi jangan lawan. Jangan tolak. Itu sudah sebuah kemestian. Tinggal apa? Namanya juga sudah takdir. Kumaha deui jalani we, tah gitu. Mau diapain lagi? Udah nasib. Mau diapain lagi? Jalani we. Tinggal cari pahala sabarnya. Kalau mengingat manusia, orang yang ngasih kita masalah pasti kita berat. Kita kecewa. Tapi kalau kita lihat Allah yang menakdirkan melalui kedoliman orang tadi kepada kita, melalui ya bencana yang Allah buatkan kepada kita, melalui ini dan itu segala macam, maka kita akan lebih ringan menjalani masalah tersebut. Bukan hilang ya, bisa lebih ringan. Tapi pada sebagian orang bisa malah bersyukur atas musibah. Ya. Di antara kiat yang lain agar kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Cuman saat itu Allah belum tampakkan. Lihatlah kisah perjalanan Nabi Yusuf. Allah uji Nabi Yusuf dengan berbagai macam ujian. Mulai dia dihasadi oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual, dijadikan budak, di penjara. Diajak maksiat sama nyonya rumah. Berbagai macam ujian. Lulus nggak Nabi Yusuf? Lulus. Dan ternyata dari perjalanan dia di kampung dia Palestina, kemudian pindah ke Mesir, kota besar, negeri besar, Nabi Yusuf menjadi orang besar di situ. Itu perjalanannya begitu. Ya. Untuk menjadi besar itu memang harus ditempa dulu. Nggak ada emas itu berkilau tanpa ditempa, intan berlian. Bahkan saya sering mendengar ucapan begini. Ada, kalau Anda ingin menjadi pengusaha besar, ya, Anda harus pernah rugi, bangkrut, bahkan ditipu, baru Anda jadi pengusaha. Kalau itu belum Anda lewati, Anda susah jadi pengusaha. Rata-rata orang yang punya usahanya gede, mesti pernah ditipu, pernah rugi, rata-rata. Kalau begitu usaha langsung, besar, lancar aja, itu menghayal itu. Itu hampir nggak ada dialami. Orang yang punya usaha, rata-rata yang punya usahanya besar, mesti rata pernah ditipu, pernah rugi, rata-rata. Kayak sudah menjadi rumus. Makanya kalau ada orang baru mulai usaha, ya, udah ngobrol sama pengusaha-pengusaha gitu, Anda ditipu, antum bukan orang pertama. Itu semua kumpul para pengusaha ini semua pernah ditipu semua. Karena kayaknya memang syarat untuk berhasil usaha itu ditipu dulu. Saya, benar. Saya, rata-rata. Jadi jangan takut ditipu, tapi juga jangan maksudnya kalaupun memang ditipu jangan gede-gede lah gitu kan. Jangan juga sengaja pengen ditipu ya. Tapi ada saja gitu kejadian, kadang kita harus rugi dulu. Ya, kadang sebagian harus bangkrut dulu, tapi dia bangkit akhirnya Allah kasih. Itu dalam urusan dunia loh. Apalagi pengen surga, kemudian kita merasa masuk surga tanpa kita diuji. Ini kan nggak masuk akal gitu kan, seperti itu. Ingat Allah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Ya, seperti itu. Dan Allah tidak memberikan kita beban di luar kemampuan kita. Dan ingat-ingatlah, musibah dan masalah itu ya, pada hakikatnya tanda sayangnya Allah kepada kita. Allah sayang. Betul. Cuman kita kurang menangkap pesan sayang Allah kepada kita. Lihat ucapan Nabi SAW. Inna, dalam hadis riwayat Muslim, inna idhamil jaza ma'idhamil bala wa inna allaha idha habba qawman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah itu sesuai dengan ujian Allah berikan kepada hamba tersebut.
Bila Allah ingin mencintai seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, jika Allah ingin menampakkan cintanya kepada hambanya, suatu kaum pada hambanya, apa? Allah kasih dia ujian dulu. Kalau dia ridho dengan ujian Allah, Allah pun ridho, cinta sayang kepada dirinya. Kalau dia ridho, maka Allah pun murka. Makanya orang yang paling Allah cintai adalah para nabi dan rasul. Karena mereka lah orang yang paling tinggi ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kata Sallam, ya, asyadun nasi balan al-anbiya summa salihun summal amsal fal amsal. Ya, orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi dan rasul, kemudian orang soleh, kemudian orang yang di bawah itu, yang semisal itu. Diuji. Ya, Allah ingin meninggikan derajatnya. Allah ingin naikkan tingkat. Ya. Coba misalnya, ada anak SD pengen pindah ke SMP atau SMP ke SMA. Ya. Apakah bisa pindah begitu saja tanpa ada tes? Orang yang belajar bela diri, ya, dari ban putih ke ban kuning, kemudian pindah ke ban biru, ke ban coklat, sampai ke ban bocor, gitu kan? Semuanya ada ujian kenaikan tingkat. Apakah kita mengatakan pelatihnya itu ya benci kepada muridnya? Enggak, justru pelatihnya ingin apa? Meningkatkan prestasi si muridnya. Itu bukti dia sayang, care kepada, karena punya potensi untuk naik tingkat. Karena punya potensi naik tingkat. Apalagi Allah. Allah bedakan ujian satu manusia dengan manusia yang lain. Allah bedakan kesiapannya untuk naik tingkat. Yang belum siap naik tingkat, Allah nggak kasih gede-gede ujiannya. Paham nggak? Jadi kalau ada orang yang dikasih masalah lebih besar daripada yang lain, berarti Allah tahu dia siap dinaikin tingkatnya dibanding yang lain. Pandang itu ketika kita mendapatkan ya musibah yang berat dalam hidup kita. Dan terus berdoa supaya pandang kita harus tetap seperti itu kepada Allah. Masalah kadang-kadang kita ini suka lupa. Ketika dikasih masalah, kita sering mengembalikan kepada usaha manusia kita saja. Ini gimana sih? Kenapa sih orang itu? Ini gimana? Kita selalu mengandalkan kepada diri kita penyelesaiannya. Itu masalahnya. Coba kalau kita kembali kepada Allah. Ini Engkau ya Allah, Engkau yang kasih. Engkau takdirkan ya Allah. Maka aku kembalikan semua penyelesaiannya kepadamu ya Allah. Insya Allah tenang. Gimana ya masalah? Aku mengkewe biar Allah yang ngatur. Kita mau udah berusaha dah. Udah, kita udah berusaha, udah. Selesai. Ya, waktunya tidur malam, tidur. Jangan dipikirin lagi. Masalahnya kita adalah kita memikirkan sesuatu bukan pada waktunya. Urusan gede di waktu malam di saat badan butuh istirahat. Emangnya kok dipikirin malam-malam akan diselesaikan malam itu juga? Kan enggak juga. Tapi begitulah. Kita butuh banyak latihan untuk bisa mengendalikan pikiran dan mengelola masalah. Betul latihan. Ya. Latih itu. Bilang begini, masalah, jangan datang. Tahan, saya mau tidur. Gak boleh. Saya mau tidur, gak boleh. Terus itu. Nanti kalau udah tiap malam dilatih, lama-lama nanti tidur. Muncul masalah, tidur kumangke, besok deh. Dan dipikirkan ayeuna ge da mau diberesan ayeuna. Benar enggak? Kenapa kadang orang stres? Kenapa? Dia memikirkan masalahnya di waktu istirahat. Ya, babak belur tuh. Badannya capek, butuh istirahat, disuruh bekerja pikirannya. Betul kan? Mestinya Anda tidur. Biasakan tidur malam, tidur awal. Itu resep kita untuk sehat dan kuat. Ya, latih agar waktunya tidur. Jam 8 udah ngantuk. Ngantuk tuh datang. Ke hae gitunya. Tapi ya masalah kumahanya. Ya kumahanya. Itu kan tanda badan tuh harus istirahat gitu. Udah tidur. Besok lagi bertempur. Anda tidur awal jam 8, jam 9 atau jam 10. Nanti Anda bangun jam 3 minta sama Allah solusi. Nah sejak saat itu gak tidur gak apa-apa. Kenapa? Energi Anda sudah kembali. Ya, doa sudah Anda panjatkan kepada Allah, salat sudah Anda persembahkan kepada Allah, bertempur berikutnya. Amunisi jasmani rohani sudah siap. Begitu. Tapi kebanyakan orang enggak.
Ada masalah dibawa begadang, baring ngerokok, minum kopi, lalajo. Udah itu masalah tambah banyak. Yang tadinya nggak sakit jantung, sakit jantung. Yang tadinya nggak darah tinggi, jadi darah tinggi. Yang tadinya nggak asam urat, jadi asam urat. Yang tadinya nggak kolesterol, jadi kolesterol. Yang tadinya nggak punya penyakit lambung, jadi penyakit lambung. Yang tadinya nggak punya penyakit ginjal, jadi penyakit ginjal. Kenapa? Karena memberatkan anggota badan yang harusnya istirahat. Itu masalahnya. Kita dolim tuh sebenarnya sama badan kita. Masalah itu kan otak kita yang mikir, tapi yang nanggung kan jantung, ginjal, paru-paru, ya pembuluh darah kita. Betul kan? Dia sudah butuh istirahat, tapi kita ajak dia bekerja. Dolim nggak? Dolim. Nah pikirkan itu. Jadi kebanyak masalah udah waktu tidur. Jangan mikirkan masalah di saat waktu istirahat. Kalau belum biasa latihan, nanti Allah kasih. Doa sama Allah nanti terbiasa. Ini sharing pengalaman. Ya, kita akhiri ya kajian kita di siang hari karena saya harus ke Majalaya, harus berangkat sekarang. Ya, barakallahu fikum jami'an. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.